memberi nyanyian baru di dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Supaya mulut kita, pujian kita diurapi. Lalu orang datang dan diberkati. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya untuk memuji menyembah Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tidak bisa berkata kepada jiwa dan roh, aku akan memuji Tuhan, tanpa jiwa dan roh. Tidak bisa. Tanpa jiwa dan roh, tubuh itu akan mati. Roh pun berkata, aku ingin memuji Tuhan, tanpa tubuh dan jiwa itu pun tidak bisa. Dan jiwa pun tidak bisa berkata, ingin memuji Tuhan tanpa roh dan tubuh. Ketika bagian ini harus sinkron, harus berjalan bersama-sama ketika kita memuji Tuhan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Daud adalah pemuji terbesarnya Allah. Sampai saat ini tidak pernah tergantikan. Tadi berapa lagu tuh Mazmur pujiannya Daud ya? Banyak pencipta-pencipta lagu rohani sekarang pun masih memakai pujian, masih memakai Mazmur Daud untuk membuat lagu-lagu. Daud tidak tergantikan. Karena kuasa pujiannya Daud yang membuat Allah berkenan kepada Daud. Allah begitu menghargai Daud. Allah begitu mengasihi Daud. Padahal kalau kita lihat, Daud juga banyak salah. Tetapi kuasa pujiannya menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada Daud. Kita akan belajar daripada Daud, apa rahasia Daud di dalam puji-pujiannya. Yang pertama kita bicara tentang tubuh. Kita bicara tentang tubuh, yaitu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, supaya kuasa pujian terjadi di dalam kehidupan kita, persembahkanlah tubuh kita sebagai korban yang harum, yang hidup, yang kudus buat Tuhan. Kalau kita tidak mempersembahkan hidup kita, maka kita hanya akan menyanyi seperti orang-orang dunia bernyanyi. Mulut kita tidak berkuasa karena kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mulut kita penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan. Apa yang dipersembahkan Daud? Mazmur 51, Daud berkata,
Mazmur 5 ayat 3 Daud berkata begini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud datang kepada Tuhan. Daud mengatur persembahannya kepada Tuhan. Dan Daud menunggu-nunggu. Mungkin kita berkata, sejak kecil kita sudah diserahkan kepada Tuhan. Saya ingat anak saya waktu kecil dibawa ke gereja, diserahkan ke gereja, kepada Tuhan. Lalu saat kita dibaptis, kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita serahkan lagi kepada Tuhan? Bukankah kita sudah menjadi milik Tuhan? Buktinya kita sekarang ada di sini dan memuji Tuhan. Betul. Tidak salah itu. Tetapi Daud berkata lagi di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Pemazmur berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah yang Daud persembahkan, yaitu jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Setiap pagi dia mempersembahkan sebagai korban buat Tuhan. Karena itu firman Tuhan, pemazmur bilang, sebab aku ingin menyanyikan nyanyian baru bagimu. Mulutku penuh dengan pujian. Daud setiap hari bisa memuji Tuhan, karena pagi hari dia mempersembahkan korban buat Tuhan. Dia bebas, dia meloncat, dia menari. Masalah boleh banyak, tetapi setiap pagi mari kita persembahkan itu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, sebab hari ini aku mau menyanyikan nyanyian baru bagimu. Sebab hari ini mulutku mau penuh dengan puji-pujian. Aku mau memberi penghormatan sepanjang hari bagi Tuhan. Enak kalau kita bisa belajar untuk melakukan seperti yang Daud lakukan. Hari-hari kita akan penuh dengan puji-pujian, sorak-sorai kepada Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus bilang begini di dalam Matius yang ke-11 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita setiap hari supaya datang. Engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, mari datang kepada. Supaya apa? Supaya Tuhan beri kelegaan. Supaya hidupmu penuh kelegaan. Supaya sepanjang hari kita bisa memberi penghormatan kepada Allah. Sepanjang hari, bukan setiap minggu. Kadang-kadang kita setiap minggu baru datang bawa beban kita berat, nyerahin ke Tuhan. Makanya kita mau memuji Tuhan pun susah, karena bebannya begitu berat. Dari Senin sampai Sabtu kita numpuk. Kita mau memuji Tuhan, bilang tepuk tangan cuman begini, salah lagi. Bilang ayo menari buat Tuhan, cuman begini. Susah kita menari.
marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Setiap hari bawa itu kepada Tuhan, supaya ketika hari Minggu nggak usah capek-capek. Begitu datang baru berdiri jemaat udah nggak suruh melompat udah melompat ya, nggak kerja berat ya. Tetapi kita bawa beban berat untuk memuji Tuhan, lalu kita pulang tidak membawa apa-apa, karena beban itu pun kita tidak serahin kepada Tuhan. Kadang-kadang kita titip doang pas mau situ mau ibadah, Tuhan ini persoalan saya serahkan kepada Tuhan. Begitu pulang kita ambil lagi, kita bawa pulang. Cuma nitip, ya. Tuhan bilang emang Tuhan itu penitipan barang. Kadang-kadang banyak kita titip doang. Udah seminggu udah numpuk, datang di gereja nitip doang lagi, ya. Pulang dengan beban berat lagi, ya. Lalu gimana lu ibadah? Susah, kayaknya nggak ada urapan tuh. Kayaknya pemusiknya tuh kurang persiapan, kurang doa. Kayaknya WL-nya tuh, mesti doa puasa. Susah ngangkatnya, nggak ada rohnya. Nyalain pemusik, nyalain pemuji, ya. Padahal masalahnya beban kita lagi berat. Kasihan mereka. Kita datang dengan beban yang begitu numpuk, lalu mereka berempat di depan, kita harus suruh memikul beban-beban kita yang berat supaya mengangkat rohnya. Susah. Kasihan. Padahal ngobrolnya udah cukup, badannya cukup ini, cuma susah kalau mengangkat beban setiap jemaat. Karena itu mari kita belajar kepada Daud setiap pagi memberi korban, hati yang hancur, hati yang luka, serahkan kepada Yesus supaya hari-hari kita penuh dengan kemegahan. Mulut kita berkata, penuh dengan pujian, dan sepanjang hari kita memberi penghormatan kepada Allah. Yang kedua, jiwa. Jiwa tidak bisa memuji Tuhan tanpa tubuh dan roh. Karena itu Mazmur Daud selalu bilang bahwa ketika dia memuji Tuhan. Next. Mazmur 103 ayat yang pertama. Mazmur 103 ayat yang pertama dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Daud memuji Tuhan selalu mengajak jiwanya, karena dia tidak mau hanya asal-asalan memuji. Dia mengajak jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Berbicara jiwa adalah berbicara tentang hati, berbicara tentang batin, berbicara tentang pikiran, termasuk di dalam jiwa. Daud mengajak segenap jiwanya, segenap hatinya, segenap pikirannya untuk memuji Allah. Kita tidak bisa memuji Tuhan kalau hati kita lagi patah, lagi hancur. Anak muda bilang lagi kena PHP. Nggak bisa kita memuji Tuhan. Atau mungkin yang lagi kena
pengurangan kerjaan, ya, kena PHK, susah, jiwa kita pasti tergoncang. Atau mungkin anak-anak muda yang lagi mencari pasangan lalu belum ada yang respon, gitu kan? Wah, galau. Kelihatan mukanya loh. Susah, ya. Daud pun begitu. Banyak masalah, banyak persoalan. Kadang-kadang Daud susah memuji Tuhan. Karena dia seorang pemimpin besar. Pasti banyak masalah dan persoalan. Makanya Daud kalau selalu memuji Tuhan, merasa banyak tekanan. Nah, itu dia berkata begini di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam batin diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud ketika menghadapi banyak masalah, jiwanya tertekan, hatinya sakit, pikirannya kacau. Tetapi Daud ketika datang di hadapan Tuhan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam dan gelisah di dalam diri? Ketika kita lagi di dalam persoalan, jiwa kita sedang gelisah, hati kita sedang terluka, ajaklah dia kembali memuji Tuhan. Sebab kita tidak bisa memuji Tuhan dengan jiwa yang, kalau jiwa lagi sakit, ntar orang bilang kita sakit jiwa. Karena itu beres di hadapan Tuhan, supaya kita boleh bebas menari, memuji, menyembah Tuhan, dan kita memastikan ada urapan, ada kuasa melalui puji-pujian kita. Makanya Amsal berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak jaga, bagaimana kita bisa hidup untuk memuji Tuhan? Bagaimana kita bisa memberi hidup sukacita kepada orang lain kalau kita sendiri merana? Sebab hati yang gembira adalah obat yang manis. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak penyakit, encok, asam urat, karena semangatnya patah. Jadi mari jaga hatimu setiap hari, supaya ketika kita berkumpul di rumah Tuhan, hati kita gembira. Amin. Hati kita senang dalam kita memuji Tuhan, supaya banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Enak orang kalau memuji Tuhan dengan hatinya yang gembira, dengan hatinya yang senang, terpancar dari kehidupannya, dari wajahnya. Mana wajah-wajah yang bersuka cita? Halo dong. Kelihatan, walaupun pakai masker kelihatan.
Kalau wajah-wajah yang bersuka cita itu kelihatan, walaupun pakai masker kelihatan, ya. Ada agak sipit-sipit gini ya. Lagi senyum, kelihatan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Orang lihat pun enak. Orang lihat kita mau ke gereja, enak. Mau kemana dulu? Gereja. Ikut dong. Mau ke gereja aja kalau manyun, siapa juga mau menunggu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan jiwa, dengan akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Supaya ketika kita pulang dari tempat ini, kita membawa urapan yang baru, sehingga kita boleh menjadi terang dengan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pujilah Tuhan dari jiwa. Yang ketiga, tentang roh. Yang ketiga roh, Yohanes yang ke-4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24-nya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan tubuh dan jiwa saja. Sebab roh itu sangat penting. Karena roh itu yang membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan. Amin. Makanya pujilah Tuhan dengan roh kita. Bapa menghendaki orang-orang yang memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Banyak orang di luar sana berkata begini, orang Kristen menyembah, memuji Tuhan dengan bahasa roh. Banyak yang buat-buat, banyak yang diajari, ada juga yang diajari. Banyak yang menjelek-jelekan orang-orang yang suka memuji dengan rohnya. Tetapi untuk masalah rohani kita, untuk masalah keselamatan kita, cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Tidak ada urusannya dengan mereka di luar sana. Terserah mereka mau berkata apa. Urusan rohaniku, urusanku dengan Tuhan. Urusan keselamatanku, urusanku dengan Tuhan. Makanya jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah alergi karena kita mendengar berita-berita seperti itu. Tetapi biarlah rohmu memuji Tuhan. Sebab kita yang memuji Tuhan dengan roh, kita sedang membangun hubungan kita pribadi dengan Allah. Karena firman Tuhan berkata, bahasa-bahasa yang baru itu tidak dimengerti oleh manusia. Iblis pun tidak tahu.
Yang tahu hanyalah kita dengan Tuhan. Makanya orang yang memakai bahasa-bahasa roh, dia sedang membangun dirinya dengan Tuhan secara pribadi. Kita banyak gagal karena iblis mencuri apa yang kita minta kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, dia dengar nih, wah, si Reinhard nih lagi berdoa, lagi mau nembak si itu. Dia mencari segala cara untuk menggagalkan itu. Karena dia ngerti, wah, dia lagi mau nembak nih. Kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya usaha kita diberkati Tuhan. Iblis selalu mencari segala cara untuk menggagalkan itu. Tetapi ketika kita memuji, menyembah Tuhan, roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata yang baru kepada Tuhan. Dia tidak mengerti. Dia tidak dapat mengerti. Yang mengerti hanya kita dengan Tuhan. Karena itu, mari ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ada yang menyembah dalam roh dengan bahasa-bahasa yang baru. Janganlah kita berpikir, kenapa sih dia kerasukan ya? Biarkan saja. Dia sedang membangun hubungannya dengan Tuhan. Harusnya kita pun demikian. Karena urusan keselamatannya adalah urusan pribadi dia dengan Tuhan. Enggak ada urusan dengan kita. Saya, urusan keselamatan saya tidak ada urusannya dengan istri saya. Tidak ada urusannya dengan anak-anak saya. Ketika Lazarus mati, lalu duduk bersama-sama dengan Abraham. Orang kaya berkata, Tuhan tolong suruh Lazarus pergi ke dunia. Bilangin kepada saudara-saudara saya supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang gak ada urusan. Banyak hamba-hambaku di sana. Jadi masalah urusan rohani kita adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Keselamatan kita urusan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain tidak ada urusannya. Karena itu jangan terpengaruh ketika kita menyembah Tuhan. Kalau mau berbahasa roh, bahasa roh lah. Kalau mau berkata-kata dengan pujian-pujian yang bahasa-bahasa baru, berkata-katalah. Tempat ini bebas, rumah Tuhan tempat ini bebas. Mau jingkrak-jingkrak, bebas. Tidak ada larangan. Pujilah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Supaya hidup kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini, jangan dukakan roh. Kalau kita tidak pernah menggunakan roh yang ada di dalam kita dan rohnya Tuhan untuk koneksi dengan Tuhan, kita mendukakannya. Semalam saya bilang ke anak-anak muda, kalau lu punya cewek atau punya cowok, lalu didiamin, dianggurin. Nanya kagak, apa kagak? Sedih. Begitu juga roh. Kita tidak pernah mengajak menyembah di dalam roh. Sedih dia. Lalu dia bisa menjadi padam. Alkitab bilang jangan padamkan roh. Daud ketika jatuh di dalam dosa, satu yang dia minta, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud mengerti kalau selama ini dia diurapi, selama ini dia dapat perkenanan Tuhan karena roh Allah ada di dalam dia. Daud sangat takut.
roh itu begitu penting. Tetapi jemaat petani yang diberkati Tuhan, biarkan roh kita tetap menyala-nyala dan melayani. Orang yang hatinya gembira tanpa disuruh, beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita bisa lakukan, kita boleh belajar menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup kita. Jemaat Tuhan akan luar biasa. Gereja ini akan luar biasa. Kita akan mengembang ke kiri, mengembang ke kanan. Dan Om Seo akan harus siap-siap nyari tempat lagi. Kalau kita semua bisa. Soalnya kalau kita bicara kuasa pujian itu, kita bicara tentang kebiasaan, gaya hidup. Kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita bicara tentang hati. Biarlah ketiga hal ini boleh menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Agar mulut kita boleh penuh dengan puji-pujian. Ajak juga jiwamu memuji Tuhan, pikiranmu, perasaan, dan juga dengan roh kita terkoneksi dengan rohnya Tuhan, supaya roh kita tetap menyala-nyala. Kita pulang dari tempat ini dengan membawa api-apinya Tuhan untuk membakar orang-orang di sekitar kita, dan nama Tuhan